Halo semuanya, gimana kabarnya? Sebuah film psikopat yang setelah saya tonton ternyata film yang berdasarkan kisah nyata dari sekumpulan anak-anak muda yang malang ketika melewati jalan yang salah atau jalan yang membahayakan bagi diri mereka semua. Sehingga pada film ini akan menceritakan sekumpulan para remaja yang begitu sial ketika membantu seorang wanita yang berjalan sendiri di tengah jalan. Tanpa banyak ngomong di awal, siapkan pepanganan seteranda apapun itu. Dan inilah The Texas Chainsaw Massacre. Pada tahun 1973, sebuah kisah yang sangat bersejarah ketika narator menceritakan ada tragedi yang menimpa seorang anak remaja, yang hal itu adalah tragedi yang sangat tragis mengingat bahwa mereka masih muda. Hingga selama 30 tahun itu sudah ditemukan lebih dari 1.300 barang bukti yang sudah disimpan, sehingga ada sebuah rekaman investigasi polisi yang salah satu bukti yang kuat dan jelas sampai mereka menamakannya The Texas Chainsaw seperti judul filmnya. Hingga kejadian itu dilabel sebagai kejahatan yang paling aneh dan mengerikan dalam sejarah Amerika. Kemudian pada tahun 18 Agustus 1971, kisah akan berfokus kepada sekumpulan 5 anak remaja yang bernama Erin dengan pacarnya yang bernama Kemper. Lalu ada Morgan si kacamata dan Pepper bersama pacar barunya bernama Andy. Di perjalanan itulah mereka berlima berencana untuk pergi ke konser band kesukaan mereka dengan melewati jalanan di sebuah daerah Texas, tetapi secara tiba-tiba mereka hampir saja menabrak seorang wanita yang berada di tengah jalan. You almost hit her! Karena kasihan melihat keadaan wanita tersebut, mereka kemudian mengajaknya untuk masuk ke dalam mobil atau memberinya tumpangan, tetapi wanita itu selalu saja mengatakan jika mereka sudah mati, tetapi entah apa maksudnya, hingga membuat semua teman-teman camper bingung dan tak mengerti apa yang wanita itu katakan. Tetapi secara tiba-tiba saja wanita tersebut memaksa mereka untuk putar balik saja karena jalan yang mereka lewati jalan yang salah, yang mana hal tersebut membuat wanita itu memberontak yang membuat keadaan dalam mobil kacau dibuat olehnya. Entah apa yang membuatnya begitu takut sehingga ia ingin memintanya putar balik saja, tetapi betapa kagetnya ketika wanita tersebut mengeluarkan sebuah pistol dari selangkangannya yang saya kira wanita itu bakal mengancam mereka semua. Tetapi nyatanya begitu sulit ditebak karena wanita tersebut melakukan bunder tepat di depan muka mereka semua. Grab it! Jelas hal itu membuat teman-teman camper terkejut dan shock, bahkan Erin dan Pepper langsung menangis karena baru kali ini ia melihat orang mati langsung di depan matanya. Sehingga mereka yang begitu bingung dan panik harus dilaporkan ke polisi atau dibuang saja karena camper dan teman-temannya juga takut jika melaporkan kepada polisi takutnya ada masalah baru karena di dalam mobilnya ada sebuah ganja, yang mana dari kejadian itu mau tidak mau camper harus membuang barang haramnya dan langsung pergi untuk menelpon polisi. Now, our van. Please ignore the colorful pinata. Mereka pun berhenti di pom bensin, kemudian di sana mereka bertemu dengan ibu tua dan memberitahu kalau mereka baru saja mengalami kejadian tragis di perjalanan dan meminta tolong untuk menghubungi polisi. Tetapi ibu tua itu mengatakan kalau polisi lokal akan datang dalam waktu 2 jam lagi, sehingga mereka yang tidak mau menunggu waktu yang lama, mereka menyusul bapak sheriff yang lokasinya ada di sebuah pabrik tua. Setibanya di sana, teman-teman camper termasuk Morgan mengatakan lebih baik membuang jasadnya saja daripada pusing-pusing mencari bapak sheriff. Lagian bapak sheriffnya juga nganggung-nganggung toh melaksanakan tugasnya. Sehingga Morgan yang sudah muak dengan semua ini, ia membuat pemungutan suara dan itu pastinya teman-teman yang lainnya setuju untuk dibuang, tetapi tidak dengan Erin, yang mana di sini camper bingung harus ngikut pacarnya atau gimana, yang di situ camper sebenarnya sudah menjelaskan jika wanita tersebut sudah mati, tetapi Erin tetap saja ngeyel dan lebih baik mencari bantuan saja. Halah, Dumped on the side of the road like a piece of trash. You see our Lone Ranger anywhere?
Di sana bukannya Bapak Sheriff yang mereka temukan, melainkan malah bertemu dengan seorang anak kecil yang lagi sendirian di tempat itu yang bernama Jedediah. Di sana ia memberitahu kalau ingin mencari Bapak Sheriff pasti ia sedang mabuk-mabukan di rumahnya, sehingga mereka tanpa mikir panjang langsung pergi ke sana dengan berjalan kaki karena kebetulan rumahnya tidak terlalu jauh dari pabrik tersebut. Sesampainya di sana terlihat rumah yang dituju begitu besar dan luas. Kemudian mereka bertemu dengan seorang pria yang hanya bisa duduk di kursi rodanya. Di sana pria itu mengatakan kalau yang mereka cari bukanlah rumah Bapak Sheriff, melainkan rumahnya sendiri. Yang mana pria tersebut dengan senang hati mau meminjamkan telepon untuknya, tetapi dengan camper yang menunggu di luar saja. Kemudian Bapak Sheriff yang ternyata sudah tiba di lokasi yang dilihat dari gerak-geriknya agak terlihat aneh emang. Sementara Erin yang mendapat kabar jika Bapak Sheriff akan datang dalam 30 menit lagi, yang di saat Erin mau pergi itulah tiba-tiba saja pria itu berteriak dan meminta tolong kepada Erin. Setelah dilihat ternyata ia terjatuh dari kursi roda. Kemudian Erin mencoba untuk membantu, sementara camper yang dari tadi menunggu di luar ia memutuskan untuk masuk dan mencari kekasihnya. Dan ketika sudah sampai di depan pintu yang terdapat TV yang menyala itulah tiba-tiba camper pun langsung pingsan. Kemudian ia diseret dan dibawa ke sebuah ruangan, tetapi entah ruangan apa, sehingga Erin yang mendengar suara gedebruk itu pun terkejut yang membuatnya penasaran untuk mencari asal suara itu di mana. Setelah tidak menemukan camper, kemudian Erin kembali ke pabrik sambil teriak-teriak memanggil camper. Yang sepemikiran Erin, camper sudah kembali duluan. Sementara psikopat yang berada di ruangannya, ia mulai menggedebah tubuh korbannya. Kemudian sesampainya di pabrik, Erin terkejut dan bingung kalau camper belum balik juga, sembari teman-temannya bilang kalau Bapak Sheriff sudah membawa jasad si wanita. Tetapi ketika diteleponnya Erin tadi, Bapak Sheriff bakal datang ke sana sekitar setengah jam lagi. Kemudian mereka mencari camper di sekitaran pabrik tersebut, tetapi sesaat mereka sedang mencari itulah Morgan malah menemukan hal yang cukup aneh, yaitu sebuah foto wanita tadi bersama keluarganya. Merasa ada sesuatu yang tak beres di tempat ini, Morgan sempat-sempatnya bilang ke mereka kalau ia ingin cepat-cepat cabut saja dari sini. Tetapi Erin mengatakan kepada teman-temannya jika mereka harus mencari camper terlebih dahulu, sehingga mereka berpencar untuk mencari camper di rumah pria tadi. Sesampainya di sana, Erin menyuruh Andy untuk masuk, sedangkan dia akan mencoba mengalihkan perhatian untuk basa-basi mengobrol dengan pria itu. Sementara Andy yang sudah di dalam, Andy tidak sadar kalau psikopat itu sedang mengawasinya dari celah lubang, sehingga Andy yang mencari sesuatu itu pun menjatuhkan barang yang membuat aksi mereka berdua ketahuan. Jelas hal itu membuat pria tersebut kesal dan marah mengetahui mereka yang begitu lancang memasuki rumahnya, sehingga ia mengetuk-ngetuk lantai untuk memanggil sesuatu yang ada di rumah ini. Dan ketika mereka sedang nerocos itulah tiba-tiba sementara Erin yang sudah sampai ke mobil di sana, ia benar-benar panik setelah melihat kejadian tadi yang membuatnya ingin langsung pergi dari sana. Tetapi ketika Erin menghidupkan mobilnya, membuat Erin semakin panik karena mobilnya tidak mau menyala. Erin yang sudah senang dengan kedatangan Bapak Sheriff yang akan dibantu, tetapi Bapak Sheriff malah menyuruh mereka untuk tiarap karena telah menemukan lintingan anu di dalam mobilnya. Sementara Andy yang sudah tidak bisa berbuat apa-apa mulai dieksekusi di ruangan rahasianya, yang saat itu badan Andy ditancapkan ke sebuah kail besar dan kakinya yang putus tadi diberi garam. Wedan. Setelah mencincang kulit camper, psikopat tai itu pun mulai melakukan kebiasaannya, yaitu menjahit kemudian memakainya. Kemudian kembali ke bapak yang sudah selesai menggeledah mereka, kemudian membawa Morgan dan meninggalkan Erin dan juga Pepper di sana. Tetapi Bapak Sheriff yang dikira saya bakal dibawa ke ranah hukum, Bapak Sheriff tersebut malah membawanya ke rumah pria tadi. Sementara Erin yang bersama Pepper di sana, mereka dikejutkan dengan kedatangan psikopat tadi sambil membawa gergaji andalannya, yang mana di momen ini psikopat tersebut sepertinya menikmati buruannya saat ini.
Sayangnya hanya Erin lah seseorang yang masih selamat. Ia tidak bisa berbuat apa-apa ketika temannya sudah dibunuh di depan matanya. Terlebih lagi ia melihat wajah kekasihnya yang sudah dipakai oleh psikopat tersebut, yang sampai sini Erin menyadari dan tahu jika Kemper atau pacarnya sudah tewas. Setelah masuk ke sebuah trailer yang di dalamnya ada seorang nenek dan satu wanita yang dengan santainya itu langsung membantu Erin dan memberikannya sebuah teh. Yang mana hal ini kalian akan tahu jika dua wanita ini adalah sama-sama keluarga psikopat, yang hal itu dibuktikan ketika Erin melihat seorang bayi yang mereka curi. You stole her! Setelah itu Erin pun pingsan setelah meminum teh buatan wanita tadi. Ternyata diberi sesuatu yang membuat Erin oleng tak karuan. Dan ketika Erin sudah sadar, itulah ia sudah berada di rumah yang di sana ada Bapak Sheriff bersama anggota keluarga yang lainnya. Kemudian Erin dilempar ke sebuah ruangan rahasia yang di situ betapa terkejutnya Erin ketika melihat potongan tubuh manusia, dan di sana juga ada Andy yang masih hidup dalam keadaan digantung. Sesaat Erin akan mencoba melepaskan Andy dari gantungan itu, Andy merasakan sakit yang sangat-sangat teramat dalam sehingga Andy yang sudah capek dan merasa tersiksa, ia mengatakan kepada Erin untuk menusuknya saja daripada ia harus hidup seperti ini. Yang mana di adegan inilah Erin mau tidak mau harus melakukan permintaan temannya tersebut. Setelah melakukan itu di tempat lain, Erin menemukan seorang lain yang masih hidup dengan tangannya diborgol, yaitu Morgan, yang ternyata ia masih hidup. Kemudian Erin langsung membawanya pergi dari sana, tetapi saat itu psikopat tersebut menyadari dari suara berdebu mereka yang di sana. Erin mendapati bantuan dari Jedaidah untuk memberitahunya jalan keluar. Terjadilah kejar-kejaran sampai psikopat itu membawa gergaji andalannya, dan sesaat sudah sampai di jalan keluar itulah mereka berlindung di sebuah rumah tua yang tampak sudah lama tidak dihuni. Sementara psikopat tersebut bisa-bisanya mengetahui dan masuk ke dalam sana. Yang di adegan inilah benar-benar sangat begitu tegang ketika Erin menyembunyikan Morgan di dalam sebuah lemari. Tetapi sayangnya persembunyian Morgan diketahui. Kemudian Erin yang seharusnya ketika psikopat tersebut sedang sibuk-sibuknya dengan Morgan, bukannya saat itu ada kesempatan gergaji yang jatuh lalu ambil, justru Erin malah teriak-teriak yang membuat Morgan langsung digantung saat itu juga. Yang mana adegan ini cukup membuat saya tambah kesal, bukannya membantu Erin malah kabur dari sana. Erin beban. Sekarang Erin yang sudah jauh dari psikopat tersebut, ia bersembunyi di sebuah tempat pemotongan hewan. Tetapi psikopat itu bisa-bisanya mengetahui yang secara tiba-tiba saja muncul kembali, yang saat itu Erin mencoba bersembunyi di dalam sebuah loker. Di dalam loker itulah Erin memberanikan diri untuk keluar jika memang psikopat tersebut sudah berada tepat di depan mukanya sambil sudah siap dengan pisau yang dibawanya. Yang mana hal tersebut berhasil Erin lakukan, yang membuat tangan psikopat itu putus. Sesampainya di jalan raya, Erin bertemu dengan sopir truk yang baik dan memberinya tumpangan yang sepemikiran Erin bakal selamat. Justru ia malah dibuat panik ketika Bapak sopir menuju ke jalan yang salah seperti wanita yang di awal film. Saat Bapak sopir turun itulah ia memberitahu jika tadi ia membawa wanita yang butuh pertolongan. Yang kita tahu Bapak sopir ini tidak tahu jika keluarga tersebut adalah full keluarga psikopat. Kemudian Bapak Sheriff itu pun mencoba mengecek, tetapi ketika sesampainya di sana ia tidak menemukan yang Bapak sopir maksud. Dan ketika sedang celangak-celingok itulah tiba-tiba setelah kabur dari sana, dan ternyata Erin juga sempat membawa seorang anak, tetapi entah anaknya siapa, dan mungkin saja anak si wanita yang di awal film. Yang mana ketika Erin sedang santai dalam perjalanan bersama si Dede itulah tiba-tiba saja psikopat tersebut menghadang dan hampir saja membuat Erin dan si Dede kecelakaan. Kemudian film diakhiri dengan kelanjutan dari rekaman investigasi polisi yang di awal film. Ketika sedang masuk untuk melihat-lihat ke dalam itulah ia dikejutkan dengan serangan psikopat yang ternyata masih berada di dalam sana. Dan kita tahu jika kali ini kameramen juga tidak selamat dan benar-benar tidak selamat. The
The crime scene was not properly secured by Travis County Police. Setelah apa yang telah terjadi kepada teman-teman camper, saya hanya kesal saja kepada Erin yang ketika berbaik kepada seseorang ia terlalu berlebih, yang bagi saya sendiri memberi tumpangan itu saja sudah lebih dari cukup. Terlebih lagi yang kita tahu jika teman-teman yang lainnya sebenarnya setuju untuk membuang jasad si wanita termasuk camper, atau mungkin saja karena pacarnya ia menuruti apa kemauannya, yaitu untuk lebih baik mencari bapak sheriff saja. Yang sebenarnya masih camper juga setuju apa yang dibilang teman-teman yang lainnya. Cuma nih si Erin yang terus nyerocos sok-sokan nyari bapak sheriff saja, yang padahal bapak sheriffnya saja ngangong-ngangong melaksanakan tugasnya. Halah. Kemudian setelah saya cari info-info untuk film kisah nyata yang memang benar ini merupakan garapan sebuah film psikopat yang diangkat dari kisah nyata tentang seorang pembunuh berantai bernama Ed Gein yang terkenal di Amerika Serikat beberapa tahun yang lalu. Tetapi Ed Gein juga mengaku ia pernah membunuh dua wanita pemilik kedai bernama Mary Hogan pada tahun 1954. Kemudian ada pemilik toko perkakas sekitaran pada tahun 1957. Ed Gein juga pada awalnya dinyatakan ia tidak layak untuk diadili dan dikurung di fasilitas kesehatan mental, tetapi pada tahun 1968 Ed Gein divonis memang bersalah, tetapi secara hukum Ed Gein dinyatakan gila atas semua pembunuhan yang dilakukannya. Untuk teman-teman di rumah yang ingin lebih mengetahui tentang Ed Gein lebih mendalam, teman-teman bisa cari-cari aja lah ya, karena saya juga takut salah gitu kan. Ya sudahlah ya, saya sendiri seorang yang bersembunyi di balik topeng IC Film mengakhiri ini semua, dan sampai jumpa di video selanjutnya.